Baik, selamat siang. Assalamualaikum, Prof. Yati. Waalaikumsalam, Prof. Diri yang baik. Iya, jadi kita hari ini berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Yati Afianti, Guru Besar Kesehatan Perempuan dan Onkologi, Departemen Maternitas dan Kesehatan Perempuan, Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Ya, benar. Iya, Prof. Yati, terima kasih sekali siang ini bisa berbincang-bincang untuk menceritakan tulisan yang sudah Ibu buat di buku Dewan Guru Besar UI, Excited. tulisannya tentang mendadak serentak online ya. Ya, Prof. Mungkin boleh diceritakan, Prof, di awal pandemi ini kan kita agak kaget ya, jadi mengajarnya langsung terhenti. Di sini diceritakan tanggal 16 mendadak dipanggil dekan untuk tentang pandemi dan lain-lain. Boleh diceritakan sedikit, Prof? Ya, baik, Prof. Diri. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi cerita pengalaman saya selama WFH ya. Ya. Jadi memang ada perintah seperti itu sejak tanggal 16 Maret 2020 tepatnya. Sempat gegap juga gitu loh. Aduh, ini gimana? Saya sempat berpikir bahwa aduh masih ada 8 minggu yang satu mata kuliah yang saya menjadi koordinatornya. Kebetulan saya selama sebelum pandemi itu memang selalu menghindar untuk membuat mata kuliah dalam bentuk online ya, atau misalnya saat ini ada platform emas ya. Ya. Saya tuh tidak 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 menggunakan itu gitu loh. Jadi karena memang saya inginnya to the point langsung gitu loh, berhadapan dengan mahasiswa. Itu sih sebenarnya prinsipnya, tapi mungkin ya dengan masa pandemi ini atau COVID ini membuat saya harus beradaptasi gitu loh. Mau nggak mau saya harus punya sahabat baru yang sudah saya ceritakan di sini. Ya, judulnya Ya, sahabat baru bagi saya selama work from home gitu ya. iya. Jadi ada Zoom, ya. Jadi saya harus kenal dengan Zoom, saya harus kenal dengan apa itu MS Team, Hangout atau Google Meet ya. Atau Ya. saat ini saya juga sudah belajar tentang bagaimana dengan WhatsApp itu kita bisa menggunakan video call untuk 8 orang, Prof. Ya. Jadi itu juga saya baru belajar kemarin, dan sempat saya melakukan bimbingan dengan mahasiswa saya, bimbingan untuk menyelesaikan hibah doktor. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Dan selama itu, saya kebalik lagi, sorry. Jadi di setelah tanggal 16 Maret itu saya akhirnya memutuskan untuk belajar dengan anak saya. Dan kebetulan anak-anak saya ya tadi sempat juga, oh begini aja nggak bisa, begini aja nggak bisa. Jangan kudet dong Bu, begitu kan. Apa namanya? Kudet. Kudet, Kudet aku apa kepanjangannya? kurang update. Oh, kudet kurang update. Saya lebih nggak update lagi berarti. Yang sini saya ajarkan, akhirnya ya tadilah dengan istilahnya setengah kesel gitu ya, karena memang saya nggak bisa-bisa juga gitu loh. Begini diomongin salah, begini diomongin salah juga. Ini gimana sih Ibu gitu ya. Tapi ya lama-lama akhirnya oke, kalau gitu saya belajar sendiri. Yang penting kamu tunjukkan dan tuliskan apa yang harus Ibu lakukan. Klik mana gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah Prof. saya bisa gitu loh. Bisa masih setengah tuh. Ya belum banyak gitu. Nah, akhirnya saya gunakan pertama kali itu di kelas online. Kebetulan saya megang mata kuliah sains keperawatan yang tadi saya bilang harus saya selesaikan dalam waktu 8 minggu sisa dari perkuliahan yang ada di semester ini. Nah, saya gunakan dengan mahasiswa. Tadinya saya diminta menjadi host ya sama mahasiswa. Ibu hostnya aja, ibu yang ngundang gitu kan. Tapi ternyata saya nggak bisa juga. Wah, ini baru nih, host apaan? Nah, akhirnya saya minta mahasiswa saya dulu untuk menjadi host. Seperti itu, Prof. Itu terjadi tiga kali perkuliahan.
Nah, selama 3 kali perkuliahan saya diundang, saya belum berani menjadi host karena saya juga belum hafal benar fitur-fiturnya gitu loh. Nah, tapi suatu ketika saya diminta oleh para senior, kebetulan saya junior di Dewan Guru Besar Fakultas FIK, dan kebetulan saya jadi sekretaris. Nah, mau nggak mau saya harus memimpin memegang kendali untuk rapat DGBF secara daring. Nah, disitulah saya mulai diminta menjadi host. Nah, saya minta belajar itu jadi host dengan mahasiswa, kalau itu bukan dengan anak saya. Sampai akhirnya saya video call dan mereka tunjukkan bagaimana menjadi host, bagaimana mengundang. Nah, disitulah akhirnya saya punya pengalaman menjadi host. Nah, Ya, seperti kita itu. dengan Prof. Yati Afianti dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Jadi menjadi host itu awalnya sesuatu yang sharing dengan mahasiswa, tapi lama-lama itu sudah menjadi jadwal sendiri ya jadinya ya, Prof. Ya, membantu untuk pembelajaran ya, untuk mengatur jadwal juga gitu. Benar, Prof. Nah, Iya. akhirnya saya terbiasa pada pertemuan selanjutnya saya yang jadi host. Seperti Iya. itu, Prof, pengalamannya. Baik. Dan kemudian untuk ilmunya sendiri, Prof, di bidang maternitas dan kesehatan perempuan ya, ini kan Ya. selama pembelajaran perlu hands on ya mahasiswanya sebenarnya untuk membantu melahirkan, termasuk di sini, Prof, atau gimana ceritanya? Iya, Prof Riri, kebetulan mata kuliah saya atau yang saya biasa ampuh itu bukan untuk terkait dengan praktek ya. Jadi saya nggak memegang mata kuliah praktek di situ. Oke, jadi misalnya teori apa, Prof, yang diajarkan ke mahasiswa kuliahnya? Oh ya, untuk kesehatan perempuan lebih difokuskan untuk berdiskusi, menggali masalah-masalah yang ada pada perempuan. Ya, dari mulai apa itu konsepnya, apa itu teori-teori, terus bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan mengalami kehidupan saat ini, atau lebih tepatnya bagaimana perempuan berada di kehidupan nyata. Seperti itu, Prof. Riri sebenarnya. Jadi saya tidak memegang, kebetulan saya tidak memegang praktek langsung misalnya pertolongan persalinan atau lain-lainnya. Jadi seperti itu. Nah, itu kalaupun misalnya untuk pertolongan persalinan atau langsung biasanya kita menggunakan video, Prof. Video langsung jadi dari YouTube, latih. terus ya mahasiswanya menyaksikan dari YouTube. Itu selama pandemi ini. Tapi kalau mereka berpraktek nantinya itu di mana, Prof. Yati? Nah, itu dia saat ini baru saja kemarin kami rapat ya untuk memfasilitasi mahasiswa. Karena ternyata itu di rumah sakit ya tadi ketika mahasiswa masuk itu butuh tes juga gitu loh, tes swab gitu loh untuk tes swab untuk COVID gitu loh. Jadi mereka harus bebas dari COVID. Nah, itu yang baru saja akhir-akhir ini kami merapatkan untuk memfasilitasi mahasiswa kami bisa hands on. Karena biar bagaimanapun di ruang persalinan itu kan udah masuk ke ini ya zona termasuk zona ini juga tidak hijau gitu loh. Jadi kalaupun mau pakai itu APD ya mereka harus lengkap gitu loh, Prof. Jadi kalau menurut Prof. Yati, karena mengajarnya memang tidak terlalu banyak langsung membahas itu ya, tapi kalau mahasiswa S2 ada, Prof, atau S3 Ya. selama masa pandemi ini? Mahasiswa S2 kalau dia masih dalam periode magister ya semester magister mereka tetap daring. Nanti kita akan merencanakan daring ya, full daring menggunakan platform MAS. Jadi saya sedang belajar juga nih bagaimana memasukkan materi ke dalam platform MAS ya. Nanti mereka
Kebetulan yang saya ampuh semester depan itu adalah kesehatan perempuan dan kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan. Jadi saat ini saya sedang membuat BRP. Kebetulan dari rektor kan ada BRP baru ya dari keputusan rektor. Nah itu semuanya full daring. Jadi nanti kebetulan yang saya ampuh ini tidak ada praktek gitu loh. Tidak ada praktek ke rumah sakit, tapi kita praktek di simulasi-simulasi saja untuk mencari materi-materi yang ada di YouTube, lalu kita diskusikan bersama. Kalaupun misalnya ada praktek gitu loh. Oke, berarti capaian pembelajarannya tidak terpengaruh dengan kondisi daring sekarangnya. Kalau di masa magister, kalau di periode magister, tapi kalau dia sudah masuk ke untuk S2 ya Prof ya, kalau dia udah masuk ke spesialis, nah ini kebetulan baru saja hari Jumat kemarin kita merencanakan bagaimana untuk praktek mahasiswa. Memang sulit Prof. Atau di rumah sakit UI atau di rumah sakit luar, karena iya kebetulan yang kami ambil kemarin yang sudah disepakati adalah rumah sakit umum daerah di Cengkareng, RSUD Cengkareng, Prof. Oh, cukup jauh ya. Cukup jauh, jadi kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan mahasiswa langsung, karena mereka mempersyaratkan tes swab. Ya, kebetulan menggunakan APD lengkap. Mahasiswa difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Keperawatan untuk penggunaan APD. Cuman mungkin nanti lotnya terbatas karena cukup banyak juga Prof yang praktek. Jadi kemarin itu ada sekitar 140 yang akan 140 mahasiswa yang akan turun ke rumah sakit. Lama berapa lama Prof? Selama praktek profesi. Jadi kalau profesi di kami ada 2 semester, Prof. Ya, setelah dapat tes sarjana kesehatan, sarjana keperawatannya, satu untuk profesi ya, selama 1 tahun. Ini akan baru mulai lagi semester baru ini. Baru akan mulai, kalau nggak salah rencananya Oktober. Mereka baru akan turun karena di September ini kita persiapan mereka ya. Tentunya kita harus mempersiapkan benar-benar praktek yang akan nanti mereka lakukan di masa pandemi ini. Sehingga kita lebih mundur 2 minggu, Prof. Oh, dan mereka tinggal di daerah Cengkareng? Mereka sebenarnya dari luar daerah, Prof. Jadi ada kami kebetulan mahasiswa yang nanti akan kami tempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng ada 8 orang. Saat ini ya, belum ada gelombang 3 nih, kami belum tahu. Karena kan ada gelombang 3, Prof, nanti di tanggal 27 terakhir pendaftaran. Jadi saat ini kami, calon mahasiswa kami untuk di residensi namanya praktek residensi, itu ada 8 orang. Ya, ada 4 orang dari daerah yang nanti mungkin kami sarankan kepada mahasiswa untuk kos di sana. Jadi nggak bolak-balik gitu loh. Yang terdekat di sana. Selama ini Prof Yati lewat Zoom dan WhatsApp yang bersama-sama untuk memantau bagaimana mereka evaluasinya dan kemudian melakukan supervisi itu nanti kira-kira dengan daring atau kadang-kadang ada kan dilihat atau gimana? Nah itu, jadi kita sepakat kemarin untuk kita ada supervisor utama dan supervisor. Jadi supervisor utama termasuk saya yang usianya sudah di atas 50, kita tidak akan langsung melihat mereka. Disepakati kemarin kita akan daring gitu loh. Jadi rencana kami seminggu sekali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa. Jadi mereka nanti akan dibimbing oleh alumni, Prof. Alumni kami di sana yang memang bekerjanya di rumah sakit tersebut. Seperti itu, Prof. Baik, Prof Yati, menarik sekali. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Mungkin kita cut dulu sebentar. Nanti saya terima kasih banyak, Prof Yati
Afianti dari FIK UI. Ya, terima kasih Prof. Riri juga. Sebentar dulu, Prof. Ya. Iya, terima kasih.